Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Tepatnya kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Sebelum kita lanjut ke materi, kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang penjumlahan bilangan pecahan ya. Nah, pada penjumlahan bilangan pecahan, misalkan ada dua buah bilangan pecahan di mana masing-masing penyebut dari kedua bilangan itu berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung kedua bilangan itu, melainkan kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut dari bilangan pecahan itu. Contohnya seperti apa? Begini contohnya, 1/4 ditambah 2/5. Ya, kita diminta menentukan hasil dari 1/4 ditambah 2/5. Kedua buah pecahan itu 1/4 dan 2/5 di situ memiliki penyebut yang berbeda ya. Yang satunya penyebutnya 4 dan yang satu penyebutnya adalah 5. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa mencari KPK dari 4 dan 5. Berapa KPK dari 4 dan 5? KPK dari 4 dan 5 adalah 20 ya. Jadi setelah ketemu KPK-nya 20, kemudian kita buat pecahan senilai dengan KPK 20. Jadi 1/4, tadi KPK-nya 20, penyebutnya jadi 20 semua. Kemudian kita cari pecahan senilai 1/4 itu senilai dengan 5/20. Begitu juga 2/5, pecahan senilainya dengan KPK 20 yaitu 8/20. Kemudian 5/20 tadi kita jumlahkan dengan 8/20 sehingga ketemu yang dijumlahkan adalah pembilangnya ya. Jadi kita jumlahkan 5 ditambah 8 yaitu ketemu 13, sehingga hasil penjumlahan dari 1/4 ditambah 2/5 itu ketemunya 13/20. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, prinsipnya hampir sama seperti pada penjumlahan bilangan pecahan tadi ya. Intinya, dalam pengurangan bilangan pecahan ini kita harus mencari KPK dari penyebut. Kalau penyebutnya berbeda, ya kita harus mencari dulu KPK-nya. Contohnya seperti apa? Begini contohnya, 3/4 dikurangi 1/6. Nah, di situ
3/4 dan 1/6. Penyebutnya adalah 4 dan 6. Jadi kita harus mencari dulu KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. Setelah ketemu KPK-nya 12, kemudian 3/4 tadi kita buat pecahan senilai dengan KPK-nya 12. Berarti 3/4 itu senilai dengan 9/12. Selanjutnya 1/6 itu kita buat dulu pecahan senilai dengan KPK 12 tadi. Berarti 1/6 itu senilai dengan 2/12. Nah, setelah itu baru kita kurangkan. 9/12 kita kurangkan dengan 2/12. Yang kita kurangi adalah pembilangnya. Berarti 9 dikurangi 2 ketemu 7/12 ya. Jadi hasil dari pengurangan 3/4 dikurangi 1/6 ketemu hasilnya yaitu 7/12. Oke, anak-anakku, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang perkalian bilangan pecahan. Nah, dalam perkalian bilangan pecahan ini kita tidak perlu menyamakan dulu KPK dari penyebut ya. Jadi dalam perkalian bilangan pecahan, misalkan ada pecahan A/B dikalikan dengan C/D. Nah, dalam hal ini kita cukup mengalikan pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi A dikalikan C dan B dikalikan dengan D. Contohnya seperti ini. 2/3 dikalikan dengan 5/7 ya. 2/3 kita kalikan dengan 5/7. Berarti di sini pembilangnya adalah 2 dan 5. 2 dan 5 itu kita kalikan ketemu 10. Kemudian penyebutnya kita kalikan 3 dikalikan 7 ketemu 21. Nah, berarti hasil perkalian dari 2/3 dikalikan 5/7 yaitu ketemu 10/21. Oke, kita sekarang lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang pembagian pada bilangan pecahan. Nah, dalam operasi pembagian bilangan pecahan ini prosesnya hampir sama seperti pada perkalian yang tadi. Namun pecahan yang berfungsi sebagai pembagi itu nanti kita balik ya. Misalkan seperti ini, ada pecahan A/B dibagi dengan C/D. Berarti nanti prosesnya itu pembaginya kita balik, kita ubah posisi. Jadi A/B kita kalikan dengan D/C. Nah, di situ bedanya ya. Jadi kalau A/B dibagi C/D itu nanti jadinya A/B dikalikan D/C. Nah, setelah itu nanti prosesnya sama seperti operasi perkalian pada bilangan pecahan yang sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 8/9 dibagi dengan 5/4. Nah, kita diminta menentukan hasil pembagian dari 8/9 dibagi 5/4. Oke, yang pertama adalah kita di sini yang sebagai pembagi adalah 5/4, berarti 5/4. Nanti kita balik ya.
Jadi 8/9 dikalikan dengan 4/5. Setelah itu prosesnya kita kalikan pembilang, kita kalikan dengan pembilang, dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Sehingga 8 kita kalikan dengan 4 yaitu 32, dan 9 kita kalikan dengan 5 yaitu 45. Sehingga hasil dari pembagian 8/9 dibagi 5/4 adalah 32/45. Oke, baiklah anak-anak. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita pada kesempatan ini sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan ya. Nah, demikian yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.